Nah, disitulah tercipta ininya tuh yang sangat rasional orangnya. Sehingga menurut pengakuan beliau sendiri ya, beliau tuh malah hampir ateis gitu. Karena menanya-nanya hal-hal tentang Islam ke guru ngajinya itu tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Waktu awalnya, waktu sekolah di ELS, ya, Europese Lager School, ya, itu beliau sangat dekat sama gurunya, Jan Brouwer. Nah itu beliau banyak baca-baca buku-buku barat, itu tingkat ELS gitu ya. Baca-baca pocketbook, baca novel, baca buku filsafat barat. Sampai ke mahasiswa SMA-nya tuh HBS, ya, Hoogerberger School itu juga dia terbiasa dengan baca-baca buku-buku politik, buku filsafat. Dan waktu itu disayang sekali sama gurunya tuh Profesor Cox namanya. Nah, disitulah tercipta ininya tuh yang sangat rasional orangnya. Sehingga menurut pengakuan beliau sendiri ya, beliau tuh malah hampir ateis gitu. Karena menanya-nanya hal-hal tentang Islam ke guru ngajinya itu tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Gitu. Tapi kalau sama si guru sekolahnya itu seneng sekali dia gitu, bisa berdebat gitu. Sampai satu waktu dia bilang, saya bingung kenapa sih ayah ibu saya kok ini sekali sama Islam gitu ya. Jadi dia tetap berislam itu hanya karena ayah ibunya taat berislam gitu ya. Sehingga satu waktu ibunya sangat menekankan lah untuk beliau itu menerima tawaran untuk kerja di Konsul Jenderal Belanda di Jeddah. Gitu. Di situ dia 6 tahun ketemu sama orang yang imam besar Masjidil Haram, ya. Itu guru besar mazhab Syafi'i di sana. Yang sebetulnya masih pamannya, yang dari sejak kecil tinggal di Mekah. Beliau belajar di situ, saya panggilnya Upa ya, beliau jadi Upa itu biasa belajar di Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, yang sebelumnya tuh Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi itu mengajar Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan gitu, yang kemudian menjadi tokoh-tokoh Islam semua gitu ya. Gitu. Jadi disitulah karena beliau tuh poliglot, sangat pandai dan mudah mempelajari bahasa, beliau menguasai bahasa Arab yang Arab Al-Quran. Jadi beliau betul-betul memahami Islam itu dari sumbernya yang hulu, yaitu Al-Quran. Bukan dari terjemahan, bukan dari apa. Sehingga dia suka mengeksersis, suka men-challenge si kiainya, Syekh Ahmad Khatib itu. Gitu. Bahkan waktu itu sama murid-murid yang lain itu dianggap beliau ini berlebihan gitu ya mendebat. Tapi si Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ini seneng didebat gitu. Malah lebih tereksplor gitu loh untuk menjelaskan apa-apa yang perlu diketahui oleh orang-orang muda ini gitu. Beliau menggunakan nama itu Haji Agus Salim, ya. Itu karena dulu zaman penjajahan, ya. Itu Islam tuh dianggap inlander yang paling terbelakang gitu ya. Apalagi zaman dulu dalam keberagamaan tuh masih terbawa tahayul, feodal segala macam gitu ya. Jadi dulu itu kalau orang dilihat Islam tuh kayaknya tuh mundur lah, terbelakang gitu. Tapi kalau orang udah dilihat sudah pergi haji ya, ke Mekah, itu dikhawatirkan tuh udah punya jiwa pemberontakan gitu, udah
terkena dengan Ikhwanul Muslimin di sana gitu, sehingga banyak orang tuh agak kurang menggunakan hajinya waktu itu. Jadi ini berbeda sekali situasinya. Justru Haji Agus Salim itu menggunakan haji itu dalam rangka jihad, dalam rangka syiar. Ya saya haji gitu loh. Gitu. Karena dulu orang kalau haji itu dianggap terbelakang atau sudah bersentuhan dengan orang-orang yang memberontak untuk hak-haknya gitu ya di Mekah gitu ya. Jadi maka itu beliau menggunakan nama Haji Agus Salim ya, pakai haji itu. Bahkan kalau namanya disingkat itu bukan H. Agus Salim beliau komunikatnya, tapi Haji A. Salim. Yang disingkat tuh Agusnya jadi A gitu. Ini sedikit gambaran aja bahwa hal-hal kayak gitu tuh buat beliau tuh digunakan sebagai sarana untuk syiar gitu.